Pemirsa, besarnya nilai transaksi judi online di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Sepanjang tahun 2024 nilai judol mencapai sekitar 900 triliun rupiah dan tahun ini nilainya diperkirakan meningkat hingga 1.200 triliun rupiah. Nilai fantastis transaksi judi online ini menjadi tragedi karena memiliki daya rusak tinggi yang memicu berbagai permasalahan sosial hingga pidana. Tak hanya merugikan masyarakat, judi online juga menggerogoti devisa negara hingga ratusan triliun rupiah karena para bandar melarikan sebagian uang hasil judi online ke luar negeri. Sayangnya, Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring atau Satgas Judi Online yang telah terbentuk ternyata tidak berdaya. Praktik judi online masih terus merajalela. Kini saatnya Presiden Prabowo Subianto beserta jajarannya membuktikan adanya ketegasan pemerintah dalam memberantas tuntas judi online. Inilah editorial Media Indonesia edisi Rabu 30 April 2025 dengan tema agresif dan gaspol berantas judi online bersama saya Yohana Margareta. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di 021 583 99 100. Pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Aris Fadilah. Mas Aris, selamat pagi. Pagi Yohana. Agresif dan gaspol berantas judol. Kali ini kita bisa berharap seagresif dan segaspol apa ini Mas Aris? Ya, kita berharap ada langkah yang lebih komprehensif dalam memberantas judol. Forum editorial ini sudah berkali-kali membahas soal judol dan kita melihat ini adalah persoalan yang serius. Data terbaru 1.200 triliun perputaran uang diperkirakan tahun ini, itu berarti 40% dari APBN. Ya, nilai yang sangat fantastis di tengah situasi ekonomi yang melemah, daya beli melemah, tapi ada perputaran judi online yang 1.200 triliun. Ini hal yang sangat luar biasa dan perlu langkah progresif dari pemerintah. Kita bertanya apa kabarnya Satgas Judi Online dan bagaimana penegakan hukum terhadap orang-orang yang sudah ditangkap. Itu sih, itu yang perlu untuk memberikan setidaknya efek jerah. Oke, nah sebelum kita ulas lagi efek jerah yang efektif juga untuk kemudian menghentikan praktik judi online di Indonesia dan masihkah kita bisa berharap lebih pada pemerintah kali ini, kita saksikan dulu pemirsa tayangan yang satu ini, agresif dan gaspol berantas judi online. Editorial edisi Rabu 30 April 2025. Agresif dan gaspol berantas judol. Nilai transaksi judi online atau judol di Indonesia dari tahun ke tahun semakin fantastis. Sepanjang 2024, nilainya diperkirakan mencapai 900 triliun rupiah. Tahun ini jumlahnya meningkat drastis hingga 1.200 triliun rupiah, nyaris 40% dari APBN Republik Indonesia. Ini bukan sesuatu yang pantas untuk dirayakan, melainkan tragedi yang mesti dikutuk dan ratapi. Kita kutuk judi online karena daya rusaknya di masyarakat yang luar biasa. Mereka mempertaruhkan harta untuk sesuatu yang fana, bahkan sampai berurusan dengan jerat pidana. Tidak hanya masyarakat yang dirugikan, tapi juga negara secara keseluruhan. Tahun lalu, PPATK mencatat devisa negara yang keluar akibat judi online mencapai ratusan triliun karena para bandar melarikan sebagian uang hasil judi online ke 20 negara. Di tengah perang tarif yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, melayangnya devisa Republik Indonesia ke negara lain semakin memperberat situasi dalam negeri. Sebuah pukulan telak bagi Indonesia yang tengah dilanda tantangan ekonomi. Pemerintah tentu harus segera mengantisipasi hal ini. Jangan terus membiarkan dana yang seharusnya bisa digunakan untuk mempercepat pembangunan dan kemakmuran bangsa terbuang sia-sia, malah memperkaya para bandar judi online di luar negeri. Tahun lalu, publik sempat dibuat gembira karena lahirnya Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring atau Satgas Judi Online yang bertanggung jawab mempercepat upaya pemberantasan dampak judi online di tanah air. Ada harapan luar biasa terhadap Satgas Judi Online. Lewat keputusan Presiden atau Kepres nomor 21 tahun 2024, Satgas diberikan kewenangan untuk mengakselerasi kinerja jajaran instansi pemerintah atau lembaga negara maupun elemen masyarakat dalam menyikat aksi ilegal tersebut. Namun asa itu perlahan luntur. Satgas Judi Online tidak berdaya
praktik judi online malah merajalela dengan nilai transaksi yang tiap tahunnya menanjak luar biasa. Tidak salah kiranya ketika publik berspekulasi Satgas bentukan pemerintah masa lalu hanya kosmetik belaka. Kita mendorong Presiden Prabowo Subianto beserta jajarannya untuk membuktikan bahwa pemerintah saat ini sungguh-sungguh memberantas judi online. Kalau memang Satgas dinilai masih diperlukan, maka institusi yang ditunjuk sebagai koordinator harus kredibel dan diperlengkapi dengan beragam kewenangan. Peraturan pemerintah atau PP tentang pemberantasan judi online sebagai langkah tegas melawan praktik perjudian online harus segera disahkan. Kita membutuhkan strategi yang lebih agresif, termasuk soal pemenuhan kepatuhan platform digital. Tidak cukup hanya dengan memblokir dan men-take down situs judi online. Wajib disiapkan cara lain yang lebih jitu dalam memberantas keberadaan situs yang semakin menjamur. Jangan sampai praktik judol semakin dibasmi malah menjadi-jadi. Selain upaya penindakan, strategi pencegahan juga mesti ditingkatkan. Harus ada upaya mujarab untuk menghalau masyarakat mencoba peruntungan di atas aplikasi judol. Sungguh ironis, penduduk Indonesia yang agamis dan berjiwa Pancasilais malah menggandungi perbuatan yang bertentangan dengan ajaran moral keagamaan itu. Memberantas judol butuh gerak serempak. Tidak seperti yang dirasakan saat ini, ketika ada pihak yang bersemangat, di sisi lain seperti ada yang mencoba menghambat. Ya pemirsa, itu tadi tema editorial pada pagi hari ini, agresif dan gaspol berantas judi online, dan kami akan membahasnya seusai jeda dan berpartisipasi dan berinteraksi bersama kami terkait tema kali ini pemirsa di 0215839900. Editorial masih akan kembali seusai jeda. Terima kasih, sesaat lagi kami akan kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Ya pemirsa, masih bersama Mas Aris Fadila. Mas Aris, tadi kita bicara soal efek jerak ya. Dari evaluasi yang sudah dilakukan, tapi ternyata kan praktek judul ini masih terus merajalela. Bahkan sekarang terkuak ada perdagangan mafia yang benar-benar luar biasa jatuh korban di Kamboja dan sekitarnya. Ini seperti apa menyikapinya? Ya, kalau kita lihat dulu tadi bagaimana editorial membahas ya, bahwa sebelumnya sudah ada dibentuk Satgas Judi Online. Dan itu yang Satgas ini yang dinantikan seperti apa langkah-langkah konkretnya. Jangan sampai tadi disebut bahwa jangan sampai asa masyarakat terhadap Satgas ini menjadi luntur. Dan memang butuh gerak yang serempak dari seluruh pemangku kebijakan, ada pemerintah, penegakan hukum, dan masyarakat itu sendiri, lingkungan dan individu. Nah, ini yang dibutuhkan untuk bisa setidaknya mengurangi, kalau tidak sulit untuk memberantas. Kan perlu namanya penegakan hukum. Kalau kita lihat kan penegakan hukumnya belum optimal. Mungkin ya, belum ada undang-undang khusus tentang judi online. Itu mungkin perlu. Seperti apa
sanksi-sanksi yang diberikan kepada para pelaku judi online itu di soal penegakan hukum, soal akses digital. Akses digital sekarang begitu luas, semua orang bisa mengakses situs judi online dengan gadgetnya. Kemarin Komdiji sudah mengeluarkan misalnya aturan bahwa pembatasan usia akses untuk digital. Mungkin itu bisa membantu. Terus juga soal ekonomi dan sosial, ya kita tahu sekarang jumlah pengangguran banyak, kemiskinan, dan itu kan salah satu membuat orang ingin cepat mendapatkan uang dengan cara pintas, dan salah satunya adalah judi online. Dan kita juga perlu bekerja sama dengan pihak luar negeri. Tadi kita lihat di headline bahwa banyak situs-situs judi online itu bergerak di Kamboja dan banyak merekrut orang-orang Indonesia. Kembali soal bagaimana penciptaan lapangan kerja di Indonesia ini sehingga orang tidak tertarik untuk pergi ke Kamboja untuk menjadi operator judi online. Dan tidak kurang juga soal edukasi, bagaimana edukasi orang tua memberikan edukasi kepada masyarakat. Dan satu yang mungkin saya pikir tidak kalah penting adalah bagaimana rehabilitasi orang-orang yang sudah kecanduan judi online. Ini kan tidak terlalu berbeda dengan bagaimana orang kecanduan narkoba yang terus ketika belum menang sekali terus lagi, dan bagaimana ada sistem rehabilitasi untuk orang-orang yang sudah terlanjur kecanduan judi online. Betul, rehabilitasi ini kadang menjadi aspek yang terlupakan ya, padahal itu menjadi sebuah hal yang memang nanti memicu lagi bisa juga. Betul. Ibaratnya residivis begitu ya judi online. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, Mas Aris, sudah ada penelpon yang bergabung bersama kami, ada Pak Tasrik Usman dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pak Tasrik, selamat pagi Pak Tasrik. Selamat pagi Mbak Yohana, selamat pagi Mas Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Tasrik. Silakan Pak Tasrik, singkat saja terkait dengan agresif Gaspol berantas judi online, harapan dan mungkin saran Anda seperti apa? Silakan. Iya, sesuai data dari yang sekarang beredar itu, bahwa ternyata kecanduan judi online masyarakat kita itu semakin banyak, karena banyak yang di PHK, kemudian pengangguran, dan mereka akhirnya larinya ke judi online. Nah, kalau ini tidak segera diberantas oleh ketegasan dari pemerintah, maka ini yang dikhawatirkan masyarakat semakin banyak yang jatuh korban. Sehingga dipertanyakan, kemarin kan sudah dibentuk adanya Satgas judi online, apa kabarnya? Kemudian yang para bandar yang sudah tertangkap itu penegakan hukum sudah jalan apa belum? Karena kalau ini dibiarkan, ingat loh, kalau sudah sampai 1.200 triliun dana yang beredar di judi online, itu sudah seperempat daripada APBN kita. Jadi saya berharap Presiden untuk lebih tegas memberantas judi online ini demi menyelamatkan masyarakat kita. Karena kalau tidak, ini menjadi penyakit masyarakat dan masyarakat banyak yang sudah jatuh korban begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tasrik Usman dari Banjarmasin. Silakan Mas Aris. Iya, benar kata Pak Tasrik tadi ya, bahwa efeknya itu luar biasa. Kita sering mendengar gitu lah, anak bunuh orang tua, bunuh istri segala macam. Itu kan dampak dari judi online ketika dia sudah, tadi kita bilang kecanduan, kemudian ditegur, emosi, dan yang terjadi adalah apa yang kita baca dan kita dengar di berita sehari-hari. Dan ini kan bahaya, apalagi kalau misalnya orang menggunakan melakukan judi online dengan mengambil uang dari pinjaman online. Itu udah luar biasa lingkaran setan yang membuat masyarakat ini terpuruk. Dan tadi kita katakan ya, bahwa penegakan hukumnya harus benar-benar memberikan efek jera, dan yang paling fundamental adalah bagaimana memperbaiki ekonomi, memperbaiki kehidupan masyarakat di bawah, bagaimana agar mereka tidak terjerat judi online, tidak tergiur untuk mencari uang cepat yang menurut mereka uang cepat. Bagaimana dengan sekian ribu bisa dapat sekian gitu, itu kan luar biasa. Iya.
juga ini sama halnya ketika di halaman pertama Media Indonesia ada editorial dan juga foto. Ini Ya, terkait ini dengan kan- antrian ribuan pekerja yang tadi Mas Aris juga sempat menyatakan Betul. terkait dengan lapangan pekerjaan ini juga menjadi solusi yang mungkin bisa juga mengurangi efek dari hasrat masyarakat judi online di tengah situasi yang mungkin frustasi karena ekonomi, karena mungkin PHK yang sedang meledak ini beberapa waktu terakhir begitu. Ya, ini kalau kita lihat headline Media Indonesia dan editorial ini saling berkaitan ya. Headline-nya itu adalah akhiri politik upah murah dan bagaimana kita lihat kemarin orang begitu mengantri untuk pekerjaan, mohon maaf Job fair ya. Job fair dan juga yang kemarin itu yang di pemerintah DKI itu Oh kan. iya. PPSU ya. BPSU. Bahkan sarjana dengan title sarjana mereka melamar untuk PPSU. Ini adalah potret masyarakat kita saat ini gitu loh. Bagaimana orang job fair mengantri begitu banyak. Orang-orang ini kan butuh kehidupan gitu loh ya. Dan ketika mereka tidak mendapat dukungan dari masyarakat sehingga akhirnya mereka mengambil jalan pintas untuk bermain judi online. Jika sudah ketagihan itu luar biasa dampaknya gitu untuk keluarga dan masyarakat sekitarnya. Akhirnya ya itu kita lihat apa yang terjadi dan itu menjadi tanggung jawab kita bersama dan butuh kerja serempak, penegakan hukum, perbaikan ekonomi, pengawasan ruang digital. Banyak pekerjaan rumah yang harus dijalani oleh pemerintah ini. Iya, artinya ini penindakan dan juga mitigasi di beberapa lini ini juga memang harus serempak berjalan beriringan begitu ya. Tidak hanya tugas untuk memberantas judi online-nya saja ya Mas Aris ya. Betul. Ya baik, sebelum kita akan nanti masuk pada langkah-langkah konkret dan solusi yang mungkin lebih baik lagi dibandingkan mungkin evaluasi-evaluasi yang tadi sempat kita bahas, kita akan jeda dulu pemirsa, tetaplah bersama editorial Media Indonesia. Kembali di editorial Media Indonesia. Nah, sekali lagi kalau di editorial ini juga mengatakan ya Mas Aris, tidak cukup hanya memblokir dan men-take down situs judol. Wajib disiapkan cara lain yang lebih jitu dalam memberantas keberadaan situs yang semakin menjamur. Artinya ketika seluruh instansi pemerintah, setiap oknum dan juga aparat ataupun masyarakat memiliki kesadaran yang sama, sebenarnya ini mungkin bisa cepat ya. Apakah mungkin perlu sebuah aturan atau imbauan yang lebih keras lagi begitu, mungkin dari presiden atau mungkin dari siapa begitu Mas Aris? Ya, kalau sulit kita akui memang sulit, ya kan. Ini kan multidimensi, ada peran di luar mafia tadi kita sebut Wakil Menteri menyebut ada mafia. Tapi kan kita ini berharap bahwa sudah ada itikat sungguh-sungguh dari pemerintah dengan membentuk Satgas Judi Online. Nah, kita kan menuntut apa ini Satgas ini, apa langkah-langkah konkretnya. Jangan cuma kita lihat, Yohana, beberapa waktu lalu ada penangkapan yang melibatkan ASN di Kementerian Telekomunikasi yang sekarang Komdigi ya kan. Sekarang kita tanya, sampai di mana kasusnya? Apa pernah kita dengar itu masuk ke ruang sidang? Belum ada kan? Belum ada sampai sekarang. Nah itu di mana? Orang kan jadi berpikir, ini benar nggak penegakan hukumnya? Komdigi sudah melakukan langkah-langkah yang menurut saya di track yang benar. Bahwa ada pemblokiran, ada dia terbuka untuk pegawainya yang terlibat. Bahkan saya dengar ada satu bagian diganti semua oleh menteri yang sekarang. Itu langkah-langkah konkret. Tapi kan baru sebatas itu Komdigi bisa melakukan, tapi penegakan hukumnya kan ada di pihak lain. Ini yang dibutuhkan dari Satgas yang mengkoordinir semua itu. Benar kan? Kita tidak pernah dengar tuh yang kemarin ditangkap-tangkap itu udah sampai di mana kasusnya? Udah masuk sidang belum? Seperti apa? Kan kita tidak pernah dengar. Memang mungkin ada proses kitanya nggak tahu atau memang benar-benar tidak
ada tindak lanjut ya Mas Aris ya? Atau seperti apa sih sebenarnya? Saya melakukan riset kecil-kecilan lah. Ya. Sampai mana sih ini kasusnya? Saya belum menemukan ada berita yang menyatakan bahwa kasus ini sampai ke pengadilan. Setidaknya itu ya kan. Nah, ini kan perlu ada yang mengakselerasi, dan itulah menurut saya adalah fungsi dari Satgas itu untuk mengakselerasi. Komdiji sudah melakukan langkah-langkah yang benar dengan pemblokiran, terbuka untuk pengusutan hukum di oknum-oknumnya, bahkan ada satu bagian diganti dengan orang baru. Itu sudah ada yang lain. Nah, tapi ini penegakan hukumnya seperti apa? Bagaimana kerjasama dengan Kamboja? Bagaimana misalnya ya, memang sulit, tapi kan bisa dicoba memblokir rekening-rekening para pelaku judi online, operator judi online. Itu kan bisa dilakukan. Setidaknya masyarakat melihat bahwa pemerintah ini serius untuk memberantas judi online. Ya, keseriusan itu yang sebenarnya dari dulu sampai sekarang itu benar-benar ditunggu ya. Ada sesuatu gebrakan baru. Baik, Mas Aris, kita akan kawal bersama-sama isu ini. Pasti. Dan juga seperti apa nanti tindakan-tindakan tegas dan agresif dan gaspol dari pemerintah, khususnya yang menjadi harapan masyarakat. Dan pemirsa, judi online sudah menjadi momok memang yang memicu berbagai permasalahan sosial di tengah masyarakat. Tidak hanya itu saja, judi online juga menggerogoti devisa negara hingga ratusan triliun rupiah karena para bandar melarikan sebagian uang hasil judi online ke luar negeri. Butuh niat kuat, ketegasan, juga keberanian pemerintah melalui aparat penegak hukum untuk memberantas tuntas judi online yang nilai transaksinya diperkirakan mencapai 1.200 triliun di tahun 2025 ini. Saatnya Presiden Prabowo Subianto beserta jajarannya membuktikan adanya keseriusan dan juga ketegasan pemerintah dalam memberantas judi online hingga tuntas. Demikianlah editorial Media Indonesia kali ini. Saya Yohana Margarita undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa. Terima kasih. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.